Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, berbagai kelompok masyarakat tengah mengeroyok Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengeroyokan itu terkait dengan ambang batas usia calon presiden ataupun wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ada yang minta agar MK mengubah batas minimal usia capres atau calon wakil presiden dari 40 menjadi 35 tahun. DPR dan pemerintah tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan kepada MK untuk mengambil keputusan terhadap permohonan-permohonan itu. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 25 Agustus 2023 dengan tema Pertarungan Usia Capres di MK bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita tidak saling menggugat ya? Ya, untuk apa? Karena ini menarik sekali ketika Indonesia makin demokratis, Bang. Semua orang mulai berpendapat, akhirnya saling gugat-menggugat. Feel crazy. Itu dia. Tapi sebelum kita bahas bagaimana gugatan soal usia capres di MK ini, kita akan lihat dulu, Bang Don, beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, keberanian Bawaslu ditunggu. Ini terkait apa, Bang? Ya, ini terkait adanya fakta sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah, khususnya yang dari PDIP, justru ikut kampanye memasang stiker. Lalu kemudian ada juga yang kemudian di media sosial mengkampanyekan untuk memilih seseorang, gitu, jadi presiden, capres, dan seterusnya. Jadi ini ada pengamat yang melihat bahwa ini Bawaslu harus bertindak, harus tegas. Kalau tidak akan ada kesetaraan. Yang jadi soal adalah bahwa ini kan walaupun tidak dalam periode kampanye yang 75 hari yang dimulai dari 28 November nanti. Tapi ini juga menjadi presiden buruk. Andai kata di Jawa Tengah seperti ini. Kalau di tempat lain bupati atau wali kotanya dari partai lain lagi, lalu melakukan hal yang sama, kan menjadi persoalan. Ditindak tidak sebelum gitu ya? kampanye. Dan kalau tidak ditindak itu jadi presiden. Yang jadi soal kan pesimisme atau kekhawatiran orang. Ya sebetulnya kan pemerintah daerah itu kan setengah wasit sebetulnya. Jadi khawatirnya dia jadi wasit tapi juga jadi pemain. Hal-hal seperti itu yang harus dicegah. Dan dua pengamat di sini meminta ya Bawaslu harus tegas. Harus tegas ya. Kemudian supaya kemudian jadi pembelajaran juga untuk pihak-pihak yang lain. Kita tunggu keberanian Bawaslu. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1 terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Mahkamah Agung anulir vonis bebas, keluarga korban belum puas. Kenapa belum puas ini, Bang Don? Iya, karena ini kan menyangkut 135 nyawa. Dan tentu perasaan ketidakpuasan ini nggak bisa tergantikan oleh orang lain. Ini kan keluarga yang hilang dan kemudian meninggal. Lalu kemudian dalam kasus ini sejumlah orang yang dalam kepanitiaan pertandingan itu sudah divonis. Tetapi ada dua yang dianggap sebetulnya orang yang dianggap paling bertanggung jawab. Itu Kasat Samapta Polres Malang, AKBP Bambang Sidik Ahmadi, dan Kabak Ops Polres Malang gitu, Wahyu Setia Pranoto. Kalau kita lihat ini, mereka dituntut 3 tahun, lalu kemudian divonis bebas. Lalu kemudian sekarang Hakim Mahkamah Agung memutuskan itu untuk Setia Pranoto 2 tahun 6 bulan penjara. Lalu kemudian untuk Sidik Ahmadi 3 tahun tuntutannya jadi 2 tahun penjara. Padahal di pengadilan di bawahnya itu bebas. Gitu. Ini hal yang saya rasa melukai rasa keadilan bagi keluarga korban. Jadi kalau kita lihat putusan ini, kita anggap ini saja dengan begini saja belum tentu puas, apalagi bebas begitu. Gitu, Leo. Sesuatu yang sangat kita sayangkan ya, dan waktu kita kejadiannya kan heboh, mengejutkan, bahkan sampai ke seluruh dunia. Lalu kemudian tiba-tiba kita lihat hukumannya ringan. Ini bukan soal balas dendam, tapi pembalasan yang setimpal dengan penderitaan para keluarga korban, kehilangan. Dan pembelajaran untuk semua orang ya, Bang Don ya. Bahwa ketika diserahkan tanggung jawab ya laksanakan tanggung jawab ini kan itu dianggap lalai. Jadi lalai menyebabkan orang mati. Lalai menyebabkan banyak korban terluka. Terluka parah dan terluka. Gitu. Baik, kita ikuti nanti perkembangan kasus itu seperti apa. Kemudian kita ke halaman 4, pemirsa dan Bang Don, di kolom politik dan hukum.
Ini masih terkait Mahkamah Agung tetapi kasus yang berbeda. Istri dan anak sekretaris MA diperiksa untuk dalami kasus suap. Ya. Ini kenapa sampai ke istri dan anak ini, Bang Don? Ya, tentu dilihat toh kesaksian, bukan kesaksian sebetulnya, dilihat mungkin aliran uang dan seterusnya, lalu kemudian ada keluarga dekat, termasuk istri dan anak. Yang jadi menarik perhatian kita sebetulnya adalah kembali lagi mengingatkan kita berita ini tentang kasus di MA yang sudah melibatkan 2 hakim agung, melibatkan sekjennya, dan itu kan tingkat-tingkat atas dan tingkat-tingkat yang menentukan. Nah, kalau kita lihat itu kan itu kayak desain besar gitu. Sampai ada hakim agung yang sekarang terlibat itu dan dalam proses itu dianggap sebagai bos dalam. Jadi kalau hal-hal seperti ini kan sangat umum di sana. Jadi kalau kemudian pemeriksaannya sampai ke situ, kita mengerti mungkin KPK lihat aliran uang, kan sebetulnya gampang untuk melihat kejahatan itu mengikuti uangnya. Follow the money. Ya, gitu aja. Iya. Kita harap kemudian ini bisa memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum. Berulang-ulang kita mengatakan begitu. Dan kita tetap berharap ya, meskipun kemudian ada kejadian lagi, tidak apa-apa. Nggak boleh pernah putus harapan. Sekalipun langit runtuh, kebenaran atau keadilan harus ditegakkan. Kita ke editorial, Bang Don dan pemirsa, pertarungan usia capres di MK. Saya baru sadar, baru ngeh waktu headline barusan, Bang Don, ada 12 gugatan ternyata. Ini kenapa kemudian pada sadar hukum beberapa bulan menjelang pemilu begitu ya, Bang Don? Ya, jadi ini memang jadi pertanyaan. Jadi 12. Saya kemarin catat masih 9. Baru kemudian terdengar tadi di berita yang Leo bacakan bahwa itu ada 12. Jadi itu ramai sekali. Dan di tahun politik dan menjelang penetapan capres dan cawapres. Hanya beberapa bulan. Lalu kemudian orang mengatakan, editorial mengatakan itu pertarungan usia capres di MK. Ini ada pertarungan tapi juga mungkin ada politisasi di situ. Jadi gugatan-gugatan ini kan tidak hidup di ruang hampa. Jadi ada saatnya ketika orang lalu bilang, ada gugatan bagaimana memudahkan seorang calon presiden atau cawapres dari 40 ke 35. Undang-undang sebelumnya memang begitu gitu. Lalu kemudian undang yang terakhir menaikkan lagi jadi 40. Lalu ketika itu dimudahkan, orang lalu kemudian merasa bahwa jangan-jangan ada hubungannya dengan usia Gibran. Politisasinya mengalir sampai kemana-mana. Apakah benar atau tidak seperti itu. Sama seperti kira-kira ada lagi pembatasan nggak boleh lebih dari 2 kali jadi cawapres. Nah, itu menyangkut politisasinya adalah orang menjegal Prabowo yang sudah 2 kali. Bahkan ini nanti 4 kali kalau ikut cawapresnya. Dihitung wakil. Jadi kalau hitung itu sudah nanti ini kalau jadi ini 4 kali gitu. Orang menyebut Ibu Mega dulu cuma 2 kali gitu. Ya lalu kemudian ada lagi usia maksimal. Ada yang 65 sebut, ada yang 70. Tapi kembali lagi orang melihat ini menjegal Prabowo. Jadi politisasinya mengalir sampai jauh. Jadi kita lihat, tetapi kita pikir kalau lihat editorial hari ini, diingatkan ya MK harus paham bahwa pertama ini open legal policy. Lalu yang kedua, kita berharap MK itu memutuskan tidak berdasarkan alasan-alasan pragmatis politis sesaat. Jadi kita butuh kenegarawanannya sehingga ketika mereka mengambil keputusan itu betul-betul paham konteks yang substansial. Jadi bukan hanya teks tapi konteks yang substansial. Kenapa? Kita selalu berharap memilih seorang presiden adalah memilih kepala negara dan memilih kepala pemerintahan yang harus melayani atau memimpin 270 juta rakyat. Baik, kita akan bahas itu, Bang Don dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 25 Agustus 2023, pertarungan usia capres di MK. Pertarungan usia capres di MK. Berbagai kelompok masyarakat tengah mengeroyok Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengeroyokan itu terkait ambang batas usia calon presiden maupun wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ada yang meminta agar MK mengubah batas minimal usia capres atau calon wapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.
DPR dan pemerintah tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan kepada MK untuk mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut. Mereka mengingatkan pada hakikatnya persyaratan usia capres merupakan kewenangan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Permohonan lainnya adalah permintaan agar batas usia tetap 40 tahun dengan tambahan frasa atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Ada juga yang mengajukan permohonan agar MK juga membatasi usia maksimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 70 tahun. Batas usia maksimal tidak diatur sebagai syarat pencapresan di Undang-Undang Pemilu tersebut. Selain itu, ada juga yang meminta syarat menjadi capres dan cawapres adalah berusia 21 hingga 65 tahun. Tidak diketahui bagaimana latar belakang para pembuat undang-undang menentukan batas usia minimal 40 tahun tersebut. Selain usulan dari anggota fraksi di DPR. Yang pasti, dua undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang 23 tahun 2003 dan Undang-Undang 42 tahun 2008, batas usia minimal capres maupun cawapres adalah 35 tahun. Dengan kata lain, terjadi penaikan batas usia sebanyak 5 tahun. Undang-Undang Dasar 1945 hasil maupun sebelum amandemen tidak mengatur mengenai batas usia capres maupun cawapres, baik batas minimal maupun maksimal. Konstitusi menegaskan standar seorang capres dan cawapres adalah warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Tidak ada pantangan bagi pemuda maupun warga lanjut usia atau lansia menjadi pemimpin negara, sepanjang mereka mampu melaksanakan tugas dan kewajiban mereka. Meskipun penerapan batas usia juga tidak mesti bertentangan dengan konstitusi. MK pernah menolak sejumlah gugatan terkait batas usia minimal, mulai terkait usia calon kepala daerah, calon komisi pemberantasan korupsi atau KPK, dan calon hakim konstitusi. MK memandang pengaturan tersebut sebagai sebuah open legal policy dan sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembuat undang-undang. Gugatan-gugatan ketentuan batas usia capres dan cawapres tersebut menjadikan MK di posisi dilematis. Apapun putusan 9 hakim konstitusi yang kini dipimpin adik ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, pasti dipandang secara politis. Sebab muncul spekulasi gugatan tersebut untuk mengakomodasi atau menjatuhkan kandidat tertentu. Meloloskan batas usia muda bisa dipandang menguntungkan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang akan berusia 37 tahun pada Februari 2024. Apalagi secara psikologi diyakini tidak ada perbedaan kedewasaan antara usia 40 dan 35 tahun. Bila mengacu American Psychological Association atau APA, masa dewasa adalah mereka yang berada di usia di atas 20 tahun. Sehingga Gibran berada di rentang kedewasaan yang sama dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang telah diusung sebagai bakal capres. Usia tidak bisa memastikan kedewasaan dalam berpolitik. Sedangkan bila MK menyetujui batas usia maksimal, akan dianggap berusaha menjegal Prabowo Subianto dan menguntungkan Ganjar atau Anies yang berusia di kisaran 54 tahun. Prabowo yang merupakan mantan kompetitor Presiden Joko Widodo di 2 pemilihan presiden tersebut sudah berusia 72 tahun saat pemungutan suara 2024. Di sisi lain, bila MK menolak permohonan, juga bisa dianalisa menguntungkan Prabowo yang kini juga dekat dengan Joko Widodo. Publik menantikan apapun putusan MK yang bersifat tetap dan mengikat. Yang pasti, kita mengharapkan kenegarawanan, kapasitas, dan integritas para penjaga konstitusi untuk memberikan putusan yang adil, masuk akal sehat, dan tidak merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Putusan MK juga harus memberikan kontribusi pada upaya membangun pemilu yang berkualitas, bukan putusan sesat yang hanya bersifat jangka pendek dan pragmatis. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita akan berbincang dulu. Bang Don, sebelum kita berdiskusi, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguna. Pak Palguna, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Pak Palguna, kita mengetahui saat ini menurut MK ada 12 gugatan terkait dengan usia capres, cawapres, ada yang menggugat minimalnya, ada yang menggugat maksimalnya, bahkan juga ada yang menggugat berapa kali seseorang boleh menjadi capres atau cawapres. Pertanyaannya Pak Palguna, kalau itu semua disidangkan dalam waktu yang secepat-cepatnya, itu masih bisa kita ketemu kepastian hukum terkait ini sebelum pencalonan pada Oktober nanti, atau sebelum pemilu pada Februari, atau seperti apa kira-kira Pak Palguna? Bisa, kalau diikuti prosesnya, ini kan mesti melewati pemeriksaan pendahuluan dulu semua ya. Kemudian akan diberikanlah nasihat, perbaikan permohonan, itu wajib karena pasal 39 dari Undang-Undang MK menyatakan begitu. Jadi wajib memberikan nasihat. Terserah nasihatnya diikuti atau enggak, ya terserah. Kemudian baru kemudian persidangan kedua, perbaikan permohonan. Nah setelah itu ya mungkin mahkamah nanti silakan akan menilai. Kalau memerlukan sidang pembuktian, bisa disamakan kan sidangnya semua perkara itu. Yang penting tahap pemeriksaan pendahuluannya dilewati dulu semua. Kemudian nanti pada waktu pembuktian itu disamakan aja sidangnya semua 12 permohonan ini mengajukan ahli apa. Nah mungkin tidak sekali sidang, karena bisa saja pemohon mengajukan ahli ini gitu kan. Nah tapi mahkamah kan boleh kemudian menasihatkan. Kalau memang ahli ini sudah diajukan, Anda perlu nggak masih mengajukan ahli yang lain supaya persidangan bisa lebih cepat. Sebab mahkamah kan tidak boleh menolak ahli yang diajukan. Menyarankan boleh untuk agar pemohonnya ini. Misalnya kalau sudah ahlinya sama, buat apa didengar lagi ahli yang sama gitu kan. Pak Palguna, kalau ini masyarakat awam mungkin berpikir, kenapa kemudian gugatan-gugatan ini menjelang proses pencalonan presiden dan cawapresnya, kenapa tidak sebelum-sebelumnya kalau ketemu? Lalu masyarakat berpikir, MK tolak saja, berikan saja ini kewenangan untuk memutus ini ke DPR sebagai pembuat undang-undang. Boleh atau tidak itu Pak Palguna? Ya nggak boleh lah. Prosedurnya kan mahkamah tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Tapi prosedurnya harus dilewati. Bahwa sampai pemeriksaan pendahuluan, bahwa nanti putusannya mahkamah akan mempertimbangkan bahwa itu bukan merupakan kewenangan mahkamah, tapi itu seharusnya adalah merupakan kewenangan DPR. Nah itu setelah proses pemeriksaan pendahuluan selesai dulu. Gitu. Jadi bisa itu ya setelah pemeriksaan pendahuluan ya? Ya, paling tidak 2 minggu. Itu harus itu, karena kan 2 minggu batas perbaikan permohonan. Entah dilakukan ataupun tidak gitu kan. 2 minggu. Jadi misalnya permohonan sekarang 2 minggu lagi perbaikan permohonan. Setelah itu mungkin mahkamah silakan rapat permusyawaratan hakim dulu. Ini bisa diteruskan atau tidak? Atau ini sudah kita anggap cukup atau tidak? Kalau sudah anggap cukup langsung aja putusan. Tapi kalau memerlukan dianggap dipandang perlu untuk mengajukan ahli, ya didengarkan juga ahlinya ya. Seperti yang saya katakan tadi. Ahli apa aja yang kita perlu kita dengar gitu kan. Pak Palguna, gugatan ini ada 12, ada beberapa yang kelihatan mungkin bisa jadi kebetulan sendiri-sendiri, tapi bisa juga terkoordinir. Ada yang menduga begini Pak, bahwa usia yang dikurangin itu untuk menguntungkan kalau memang Gibran anak presiden akan dicalonkan jadi calon wakil presiden. Ada yang mengira bahwa usia maksimal dimintakan 70 tahun itu untuk mencegah Prabowo yang akan dicalonkan juga. Ketika MK yang ketuanya sekarang adalah juga di sisi yang lain adalah adik ipar presiden Pak. Anda melihat MK bisa mengambil keputusan dengan independen, dengan netral, tidak dianggap berpolitik atau seperti apa Pak Palguna? Bisa, kalau saya sih masih bisa, karena kan masing-masing hakim itu, ini loh, masing-masing hakim itu mempunyai kemandirian. Dalam pengalaman saya, nggak ada yang bisa merintah hakim itu, bahkan ketua MK. Anda percaya nggak dengan Profesor Jimli Asidiki? Anda percaya nggak dengan Profesor Mahfud? Percaya, iya. Nah ya itu,
Coba tanyakan. Beliau-beliau itu sama-sama pernah dissenting karena dia nggak bisa ngatur hakim yang 8 yang lain itu. Yeah. Itu pengalaman saya. Jadi kalau misalnya satu orang katakanlah kecurigaan sekarang, Anda curiga atau kita semua curiga Pak Anwar Usman akan berpihak kepada yang menguntungkan presiden atau keluarga presiden umpamanya gitu kan? Nah, dia sendirian. Hakim yang lain bisa ya. Nggak bisa dia mengatur. Beda dengan mungkin di pengadilan yang lain ya. Saya nggak tahu juga gimana. Apakah pengaruh ketua majelis itu begitu besar misalnya. Kalau di MK enggak, itu sendiri-sendiri. Makanya Anda sering melihat ketua MK bahkan berposisi sebagai dissenter kan. Karena dia nggak bisa memeraih suara mayoritas. Pak Palguna, kalau nanti putusan MK ini setelah penetapan capres-cawapres oleh KPU, Pak, itu bisa berlaku surut walaupun beberapa hari atau pekan misalnya, atau tidak bisa, Pak? Iya, itu putusan tidak berguna namanya. Putusan tidak berguna? Iya, bagaimana sebaik-baik putusan ketika waktunya sudah lewat jadi putusan yang buruk dong, putusan yang tidak berguna kan. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya, Mahkamah Konstitusi harus sudah memutuskan ini di awal. Oleh karena itu kerjasama dalam pengertian pemahaman oleh para pemohon juga diperlukan, yaitu jangan dia mengajukan ahli macam-macam yang terlalu banyak yang tidak ada relevansinya dengan perkara misalnya, sehingga akhirnya mau tidak mau Mahkamah harus menyidangkan gitu kan. Nah, itu. Jadi memang kita harapkan putusan MK ini sebelum penetapan capres-cawapres oleh KPU nanti, begitu ya harapannya Pak Palguna ya? Bukan harapan, menurut saya malah harus gitu kan, karena malah harus. Kan ini kan iya, kalau menurut saya harus gitu lah Mahkamah memutuskan, walaupun tidak ada yang mengharuskan ya, tapi menurut kita ya cara penalaran yang wajar ya. Terima kasih mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguna sudah mencerdaskan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Palguna. Terima kasih. Itu sangat jelas tadi Bang Don. Iya, sangat jelas memang, kan hakim tidak boleh menolak perkara. Itu dia. Nah, tapi persoalannya itu harus on time. Kan waktunya ini bagaimana Bang? Kan hanya sisa sedikit. Mestinya mereka bisa atur lah. Bisa diatur? Mestinya bisa diatur. 12 gugatan. Technical ya, saya nggak tahu persis kan, kita kan bukan hakim MK, tapi penjelasan Pak Palguna tadi itu bagus. Ya kalau bisa untuk kepentingan sekarang kan, kalau untuk sesudah itu nggak ada gunanya lagi. Ya kita kan minta hakim harus bekerja lebih cepat kan. Betul. Dan itu kan ada undang-undang yang mengatakan itu harus proses peradilan yang cepat dan murah gitu. Nah, mudah-mudahan MK bisa melakukan hal yang sama gitu. Kita berharap begitu. Gitu. Bagaimana memastikan MK ini tidak nanti dianggap politis, Bang? Karena ini kan putusannya jadi isi malakama ya. Salah satu diputuskan, nanti yang satu diuntungkan, satu tidak begitu. Makanya editorial hari ini meminta kenegarawanan hakim-hakim MK. Jadi mereka tidak boleh terjebak pada kepentingan politik praktis sesaat atau pragmatis. Jadi betul-betul melihat bagaimana keputusan ini berdampak besar pada pilihan kepemimpinan bangsa ini ke depan. Jadi kalau lihat itu, ini tidak sederhana. Walaupun misalnya begini ya, kan usia calon di berbagai negara itu sangat beragam. Saya terpaksa belajar tadi malam lihat misalnya ternyata ada negara yang usianya 18 tahun bisa gitu. Minimal maksudnya. Kita ambil saja rata-rata minimal 18 tahun dan minimal 30 tahun. Ada Inggris, ada Maroko, ada Albania, Kanada, Nauru, Argentina. Yang 35 tahun kita pernah dengan undang-undang sebelumnya itu Amerika dan Austria. Tetapi yang lain itu ada yang 40 tahun dan seterusnya. Jadi kan tentu keputusan tentang umur ini itu betul-betul melihat konteks atau situasi sosial politik dari negara masing-masing. Termasuk juga soal usia maksimal misalnya. Ternyata di sejumlah negara itu banyak yang juga sudah tua, Leo. Di Kamerun itu ada Paul Biya, 90 tahun. Sekarang menjabat sejak 82. Presiden Kuba Raul Castro sekarang 90 tahun. Sejak tahun 2008. Joe Biden 80 tahun. Dan yang paling ikonik itu adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela itu 77 tahun. Ketika menjadi presiden di Afrika Selatan. Dan kemudian pekerjaan dan track recordnya atau jejak yang paling besar dari dia adalah menghapus politik apartheid. Lalu kemudian membuat rekonsiliasi yang tanpa pertumpahan darah di Afrika Selatan. Padahal dendam itu sudah lama, dia sendiri dihukum, warga kulit hitam menjadi orang nomor 2 atau nomor 3 di sana. Tapi kemudian
Nelson Mandela mereconcile dengan sangat baik, yang kemudian kenal forgive but not forget. Jadi kita mengampuni atau memaafkan tapi tidak boleh melupakan. Semua orang Afrika, kemudian Afrika Selatan sekarang semua berjalan dengan baik begitu. Artinya kalau kita lihat usia-usia ini kan tadi ada pikiran gugatan yang mengatakan kalau usia terlalu tua itu kemampuan fisik bisa menurun. Usia terlalu muda kemampuan fisik bagus tapi belum tentu ada kematangan psikis kan gitu. Ini hal-hal yang betul-betul sangat bervariasi. Makanya kemudian kita mempertaruhkan itu kepada kita menaruh ini di beban hakim MK untuk melihat itu lebih bijak begitu. Seperti apa kebutuhan kita, seperti apa persoalan substansinya sehingga mengambil keputusan tentang umur ini. Basisnya bagus gitu, baik gitu. Memang sangat pelik karena ada kepentingan juga, ada berbagai masalah soal waktu, Bang. Itu betul. Apakah ini bisa dilakukan oleh MK? Kita akan bahas di bagian berikut, Bang Don, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Don, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Ambon, ada Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Pagi. Pagi Pak Poli, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, selamat pagi Pak Leo. Pak Don, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Ya, silakan Pak Poli. Saya yang pertama, Undang-Undang nomor 27 tahun 2017 ini kan ditetapkan oleh DPR. Nah, setiap persoalan itu keputusannya di Mahkamah Konstitusi. Saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Laguna tadi, bahwa persoalan itu nanti akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya bicara ini Pak Don dan Pak Leo sebagai akar rumput. Dari zaman Orde Baru, kemudian sampai dengan Orde Reformasi, itu tidak ada wakil presidennya yang di bawah 40 tahun, Pak Leo dan Pak Don. Jadi menurut saya, wakil presiden itu di atas 40 tahun. Menurut saya, tidak boleh Pak di bawah 35 tahun. Bagaimana wawasannya? Ini negara Pak Don dan Pak Leo. Bukan RT, bukan camat, bukan bupati dan bukan wali kota. Tidak bisa wawasannya seperti apa. Ini negara Pak. Kemudian yang kedua, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi menganulir ini, kemudian penetapan calon wakil presiden setelah penetapan, maka ini jadi persoalan di Republik ini, Pak Leo dan Pak Don. Jadi itu yang saya tekankan di pagi ini, Pak Leo dan Pak Don. Tidak bisa di bawah 40 tahun, menurut saya. Wawasannya seperti apa, kapabilitas, integritasnya seperti apa. Terima kasih Pak Poli di Ambon untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Pak Poli sangat bersemangat Bang Don. Kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonar Samosir dan Bung Don Bosco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Ini pembatasan usia nih. Bagaimana Bu Indra menurut Anda? Iya.
Ini nenek-nenek ini kadang-kadang tadi menggebu-gebu apa yang mau dikatakan. Tapi kalau nggak ditanya nih, lupa. Aduh tadi mau bilang apa ya? Iya. Nah, tapi ini dari hati yang paling dalam, Bung Leo. Saya mengikuti apa pidato presiden itu waktu 17 Agustus itu. Di situ dikatakan bahwa presiden tidak ada peran secara langsung dalam hiruk pikuk 2024 ini. Tapi kita lihat posisi politik dari presiden itu sangat signifikan. Beliau sendiri mengatakan bahwa foto-fotonya saja pun dan lain-lainnya itu mempengaruhi. Nah, sekarang lihat, apalagi itu soal anak presiden, bukan soal usia, Bung Leo. Nah, iya, mereka semua itu ingin mencari-cari gimana cara hubungan antara pemilu sekarang dengan Presiden Jokowi, dicari kedekatannya, sehingga kita juga jadi lupa. Jadi tidak merasa apakah ini memang aspirasi rakyat ataukah kepentingan elit-elit tertentu untuk mencapai maksudnya. Itu yang penting. Terima kasih. Bu Indra melihat bahwa ada beberapa gugatan mungkin motifnya justru yang tadi Ibu duga begitu, bahwa ini untuk menarik-narik seorang Presiden Jokowi begitu, Bu? Nah, apalagi sekarang di MK ada juga adik iparnya. Nah, lalu apa yang terjadi? Semua mau dihubung-hubungkan ke situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk mendapat Ibu. Di belakang Bu Indra ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Tundusko. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Tasrik. Ya, ada 12 gugatan yang sekarang mengenai batas usia di MK, calon presiden. Itu sangat sulit kalau tidak dikonotasikan sebagai ada muatan politis. Kita berharap undang-undang sekarang itu sudah menetapkan minimal usia 40 tahun, itu sudah dipikirkan matang-matang oleh pembuat undang-undang, khususnya menyangkut mental atau kualitas atau jam terbang dari seseorang untuk memimpin negara Indonesia yang sebesar ini. Nah, kalau itu dikaitkan dengan katakan kecurigaan publik itu kepada putra presiden, itu mungkin susah juga ditolak. Karena apa? Karena usia batas minimal diminta 35 tahun. Saya menyarankan Mas Gibran fokus dulu di jadi wali kota, jadi gubernur, baru mikir jadi presiden. Tapi kalau sekarang dipaksakan, saya takut mangga itu Mas Leo kalau belum masak terus dicungkel, itu jatuhnya itu nanti asam, tidak manis gitu buahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan juga sudah muncul lagi mengenai batas maksimal. Ini kan juga ada penjagalan terhadap Pak Prabowo. Ini juga tidak sehat dalam berdemokrasi. Saya berharap putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak merusak tatanan berbangsa dan bernegara, atau kesimpulannya mengembalikan itu kepada pembuat undang-undang supaya MK tidak terjebak oleh persoalan politik. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik Bang Don tadi kalau saya mau lihat yang disampaikan Bu Indra, jangan-jangan ada orang-orang yang mau membidik seorang Presiden Joko Widodo, makanya kemudian dibuat-buatlah gugatan-gugatan ini supaya presidennya memang masuk ke dalam pusaran. Menurut Bu Indra di dalam pidato 16 Agustus itu presiden sudah bilang tidak cawe-cawe, tidak ikut-ikutan dalam pencapresan 2024. Bagaimana Bang Don? Leo, di era seperti sekarang kan semua pikiran itu bisa bebas dan itu bisa kita dengar, lalu kemudian nanti akan disaring sendiri oleh fakta seperti apa begitu. Misalnya orang menuduh seperti itu, ada keputusan seperti ini untuk kepentingan putranya Pak Jokowi misalnya, nanti akan ditentukan oleh fakta setelah itu apa gitu pada akhirnya kan. Tapi proses sebelum menuju ke sana kan politisasi, dan dalam era demokrasi seperti ini kan
itu bebas. Jadi orang boleh berpendapat apa saja. Itu ya. Tetapi kan selalu begini ya, kalau soal usia tadi kita bicara pasti ada konteks sosial politik yang membuat negara itu membatasi usia atau menentukan usia. Tetapi pada dasarnya leadership untuk sebuah kelompok yang besar itu kan tidak hanya membutuhkan kecerdasan. Tidak hanya membutuhkan kemampuan teknikal untuk memimpin, selalu dibutuhkan kematangan, selalu dibutuhkan kearifan, selalu dibutuhkan tokoh yang bijaksana, dan hal-hal itu kemudian diperoleh melalui pengalaman. Pengalaman itu bukan sekali saja, harus berulang-ulang. Harus kemudian dia terlibat dalam pengalaman itu untuk kemudian menjadi referensi ketika dia mengambil sebuah keputusan yang dianggap bijak untuk kepentingan banyak orang. Dan itulah usia. Itulah ketentuan kenapa usia harus cukup. Karena dalam rentang usia, pengalaman itu bisa banyak sekali. Pengalaman buruk, pengalaman baik, pengalaman setengah baik, setengah buruk, itu dan membentuk kita. Itu membentuk kita dan menjadi referensi. Leo 10 tahun yang lalu berbeda dengan 10 tahun yang sekarang. Sama seperti saya 10 tahun lalu dan sekarang itu beda. Dari segi itu kita tahu, melihat sebuah persoalan berdasarkan pengalaman, itu akan akan melahirkan kearifan dan kemudian kebijaksanaan karena mempertimbangkan berbagai hal. Sekali lagi pengalaman tidak cukup sekali, tidak cukup 2 kali, tidak cukup 10 kali, bahkan mungkin beratus-ratus pengalaman untuk kemudian menempa kita dalam sebuah tingkat memasuki tingkat kearifan tertentu. Apalagi untuk bonum commune, untuk kebaikan publik. Itu menjadi tidak sederhana. Tentu ada pengecualian. Ada orang yang lebih muda bisa lebih matang. Tetapi ada orang yang lebih tua bisa juga kekanak-kanakan. Jadi bisa emosi. Kita bisa saksikan sendiri. Panggung-panggung di televisi, di berbagai sosmed, kita juga bisa lihat, juga melihat, ini sudah tua tapi kok masih tahu diri. Ini pengecualian. Kita bicara pada umumnya, Jadi ini saya juga tidak bisa mengatakan mana yang lebih pasti. Tetapi kalau kita bicara pada umumnya, kita butuh. Lalu kalau kita bicara tentang konteks negara kita gitu, yang sangat plural, yang sangat beragam, saya setuju dengan pandangan Pak Bagirmanan. Kita butuh orang yang matang, butuh orang bijaksana, butuh orang yang punya kearifan, karena pemimpin yang kita pilih bukan hanya sekedar kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan itu mungkin teknikal gitu. Tapi dia harus seorang negarawan karena dia juga adalah kepala negara. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Don, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau kita melihat masalah ini kan akhirnya menjadi sesuatu yang sangat strategis ya Bang. Betul. Dan ini akan menentukan perjalanan bangsa kita. Tapi tadi ada usulan dari Pak Tasrik bahwa MK sudah kembalikan saja ke DPR karena ini kan open legal policy. Bagaimana Bang Don? Ya rasa-rasanya itu juga sebuah usul yang baik. Kalau kita punya asumsi bahwa DPR itu mewakili aspirasi publik, ya dia akan bisa ini menjadi alasan untuk kemudian mempertimbangkan apakah usia harus tetap 40 atau lebih muda dan bahkan mungkin lebih tua. Kan gitu bisa Leo. Jadi hal-hal yang kalau kita mengasumsikan DPR itu tahu betul apa yang ada di hati publik gitu, ya sebaiknya begitu, dan dikembalikan saja kepada DPR oleh MK ya. Oleh MK gitu. Apakah akan seperti itu kan kita juga nggak bisa mempengaruhi keputusan itu, gitu. Bang, soal usia ini kan akhirnya menjadi perdebatan. Tadi kita sudah bahas banyak bahwa angka tertentu itu belum tentu bisa menjamin kedewasaan. Juga termasuk usia maksimal itu belum tentu menjamin bahwa seseorang itu kalau melewati usia 70 misalnya itu akan menjadi lemah, tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Jadi kira-kira apa yang bisa kita pesankan kepada MK Bang supaya kemudian mengambil keputusan dengan sangat bijak? Ya gini Leo, kalau kita lihat ada tuntutan atau gugatan untuk membuat usia itu lebih muda 35 tahun, kita bisa terima alasannya. Kenapa? Karena sebagian terbesar pemilih kita adalah kelompok millennials, kelompok di usia sekitar itu. Kalau mereka itu ya udah, kalau begitu ditampunglah aspirasinya. Tetapi ketika kita berpikir misalnya, oke, kita mengajak generasi millennials, berpikirlah tentang orang yang lebih punya pengalaman.
lebih punya pengalaman banyak, lebih panjang umurnya. Lalu kemudian kelompok ini harus membuat langit-langitnya lebih tinggi. Kemudian mengasumsikan jalannya lebih jauh. Maka di situ akan bisa diterima misalnya, oh ternyata kematangan itu diperoleh karena usia dan pengalaman yang saya bilang tadi harus berkali-kali dan berulang-ulang. Dan orang seperti itu bukan sekedar mengulang-ulang gitu atau mengalami berulang-ulang, tapi juga tahu bagaimana mengambil makna dari pengalaman-pengalaman itu. Karena kalau tidak diambil maknanya, tidak belajar dari maknanya, umur 80 pun dia mati dan tetap menjadi matang dan tidak menjadi bijaksana dan tidak menjadi apa-apa. Kan hal-hal seperti ini. Makanya kemudian kan kepemimpinan itu tidak umum. Jadi langka untuk kemudian memilih orang-orang yang bisa memimpin sebegitu banyak orang. Dan dengan begitu kan kita berharap ya kembali lagi kepada rakyat untuk memilih, untuk cerdas memilih siapa pemimpinnya. Ini bukan soal bahwa ini muda, ini bukan soal bahwa ini tua gitu. Ini lebih dari itu. Apa di belakang usia muda dan apa di belakang usia tua gitu. Kalau kita lihat seperti ini, ya kembali lagi tidak simpel, tapi kembali lagi kepada rakyat untuk memilih siapa yang terbaik ke depan. Dan ada itu makna dari keputusan MK kali ini tentang umur gitu. Baik, kita tunggu berarti sama-sama keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita doakan sama-sama supaya keputusannya sesuatu yang bijak untuk masa depan bangsa kita. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, publik menantikan apapun putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat tetap dan mengikat. Yang pasti kita harap kenegarawanan, kapasitas, dan integritas para penjaga konstitusi untuk memberikan putusan yang adil, masuk akal, sehat, dan tidak merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Putusan MK juga harus memberikan kontribusi pada upaya membangun pemilu berkualitas, bukan putusan sesat yang hanya bersifat jangka pendek dan pragmatis. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Halo pelajar Indonesia, kamu pasti punya cita-cita. Kami